cita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Ya adik-adik, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mohon bimbingan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan segera memulai ibadah impak kita ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Dan usirlah suara-suara yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah hanya suara Tuhan saja yang kita dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai ke 5. Kitab ini ditulis oleh Lukas, salah satu orang yang menemani Paulus kemanapun dia pergi pada saat mengabarkan Injil. Kitab ini isinya adalah tentang pertama kali terbentuknya gereja Kristen serta pertumbuhannya sampai pada pertengahan abad pertama Masehi. Di dalam pembacaan kita tadi adik-adik, kita berjumpa dengan seorang tokoh yang bernama Paulus. Dia merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam perkabaran Injil dan bisa disebut perintis gereja mula-mula. Dia juga merupakan seorang tokoh besar karena wilayah pengajarannya yang sangat luas, yaitu dimulai dari Yerusalem hingga kota Roma. Paulus menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi adik-adik, yaitu bangsa-bangsa Romawi kuno. Dia membuat usaha yang luar biasa melalui surat-suratnya kepada masyarakat yang bukan Yahudi saat itu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, melainkan untuk semua orang. Karena gagasan Paulus inilah, maka menimbulkan perselisihan pendapat di antara para murid Tuhan Yesus yang keturunan Yahudi asli dengan yang bukan Yahudi. Paulus memperkenalkan dirinya dalam surat-suratnya di Perjanjian Baru Alkitab sebagai seorang Yahudi dari suku Benyamin, berkebudayaan Yunani, dan berwarga negara Romawi. Dia lahir di kota Tarsus yang sekarang ada dalam wilayah negara Turki. Walaupun dia lahir di Tarsus, Paulus dia dibesarkan di Yerusalem adik-adik, yang mana dia mempunyai seorang guru yang bernama Gamaliel, seorang Farisi. Sebelum bertobat, Paulus bernama asli Saulus. Saulus adalah seorang Farisi yang sangat taat kepada hukum Taurat. Orang Farisi, mereka juga disebut sebagai ahli-ahli Taurat, dan mereka sangat membenci Tuhan Yesus. Mengapa mereka sangat membenci Tuhan Yesus adik-adik? Karena dalam pengajarannya, Tuhan Yesus selalu mengkritik mereka. Hal itu membuat mereka sangat membenci Tuhan Yesus. Karena Saulus, dia seorang Farisi, maka di masa mudanya ia sangat membenci murid-murid Tuhan Yesus dan pengikutnya. Pekerjaannya adalah menangkapi para pengikut Tuhan Yesus dan kemudian dibawa kepada pemuka agama Yahudi di Yerusalem untuk dihukum. Bukan hanya ditangkap adik-adik, para pengikut Tuhan Yesus pun bahkan dianiaya. Itu karena saking bencinya seorang Saulus kepada mereka. Hingga pada suatu hari terjadilah perubahan besar dalam kehidupan Saulus, di mana dalam perjalanannya ke Damsyik, ia mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus yang sangat dibencinya. Pertemuan ini menyebabkan Paulus atau Saulus menjadi buta untuk sementara waktu. Hal ini karena Tuhan Yesus menampakkan dirinya dalam bentuk rupa cahaya yang sangat menyilaukan mata.
sehingga membuat Saulus mengalami kebutaan selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu adik-adik, Saulus juga tidak makan dan minum. Dia terus berdoa memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Hingga terjadilah mujizat pada hari yang ketiga melalui seorang murid Yesus yang bernama Ananias. Nah, Ananias ini dia datang menumpangkan tangan di atas kepala Saulus sehingga Saulus dapat melihat kembali. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat Saulus merasa dirinya begitu kecil dan tidak ada apa-apanya adik-adik. Sehingga kemudian ia mengganti namanya menjadi Paulus. Nama Paulus di dalam bahasa Yunani artinya kecil atau rendah hati. Paulus sadar bahwa ia harus merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya. Ia melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan dengan seluruh tenaganya adik-adik. Imannya tidak goyah sampai akhir hayatnya. Nah, adik-adik, dengan cerita Paulus pada pagi hari ini, kita mau ditunjukkan bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Tuhan sanggup memilih siapa saja untuk dijadikan alatnya adik-adik. Tidak peduli apakah orang itu adalah orang yang tadinya jahat atau orang baik. Siapa saja bisa dipakai Tuhan jika Tuhan memang berkehendak. Dan saat ini Tuhan juga sedang berkehendak kepada adik-adik untuk dipakai sebagai alatnya. Adik-adik datang ke IMPA. Di IMPA adik-adik diajarkan mengenai ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Kemudian nantinya ajaran-ajaran yang adik-adik terima di IMPA itu adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dengan demikian Tuhan juga sudah pakai adik-adik. Di IMPA, ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang adik-adik terima, seperti misalnya di IMPA adik-adik diajarkan menolong orang yang sedang kesusahan, selalu menghormati orang yang lebih tua, tidak sombong dan selalu rendah hati. Semua itu diajarkan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Dan Tuhan Yesus mau kita menjalankan semua ajaran kebaikannya kepada sesama kita. Dan jika kita menjalankan semua ajaran Tuhan Yesus di tengah lingkungan kita, bukan tidak mungkin orang akan terkesan. Dan jika orang sudah terkesan kepada diri kita sebagai seorang Kristen yang baik, maka secara otomatis nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Seperti Paulus, dia mewartakan firman Tuhan sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nah, adik-adik, jika Paulus berubah total dalam hidupnya, maka kita pun hendaknya mengalami perubahan total dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Ingat adik-adik, kita ini kecil di hadapan Tuhan Yesus. Dan dengan demikian, haruslah kita rendah hati selalu. Karena semua ini adalah anugerah dari Tuhan Yesus adik-adik. Apa yang kita punya di dunia ini tidaklah kekal. Kekekalan hanya ada bersama Tuhan Yesus di surga. Ya adik-adik, pelajaran kedua yang kita dapat ambil dari bacaan kita pada pagi hari ini adalah pertobatan Rasul Paulus. Pada saat Rasul Paulus masih bernama Saulus, dia banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu memusuhi para pengikut Tuhan Yesus. Dan pada saat dia sadar, dia segera minta ampun dan bertobat kepada Tuhan. Dan pertobatannya itu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan menjadikan Rasul Paulus sebagai alat untuk pekabaran Injilnya. Mulai sekarang adik-adik harus berjanji di dalam diri adik-adik agar selalu memuliakan dan melayani Tuhan selama hidup adik-adik. Gunakan waktu adik-adik untuk melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Amin. Semua orang yang mau menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah.
Adik-adik, kita telah selesai mengikuti ibadah impa kita pada pagi hari ini, dan kita akan segera kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Tapi sebelumnya, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami hingga akhir ibadah kami ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami mohon penyertaan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Dan biarlah apa yang telah kami dengar dan apa yang telah kami pelajari pada pagi hari ini ya Tuhan, dapat kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.